selamat datang Bapak Rektor Yain Sorong beserta rombongan. Ya, kita berikan aplaus kepada beliau. Telah disediakan. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semuanya. Dan kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Rektor Yain Sorong, yang kami hormati Bapak-bapak tim rombongan dari Yain Sorong yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati pula Bapak Guru kita, keseharian kita, semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapat syafaat dari beliau. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan yang pertama oleh Kepala SMA Negeri 2 Fakfak atau yang mewakili. Yang kedua, arahan dari sejarah. Yang kelima, kegiatan audiens yang akan dipandu MC dan moderator yang akan memandu bangun sinergi sekolah dan perguruan tinggi. Yang keenam, doa penutup dan doa pembuka. Doa pembuka akan disampaikan oleh Ibu Dahliawati SAG. Kepada Ibu saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membuka kegiatan kita di pagi hari ini hingga siang hari kita, agar apa yang kita harapkan, yang kita ingin tercapai semua diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini saya berdoa secara Islam dan agama lain menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Dahliawati yang telah memimpin kita dalam doa pembuka. Semoga dengan doa pembuka tadi, kegiatan audiens kita pada kesempatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada pembatalan ataupun gangguan apapun. Untuk itu kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Ibu Katerina. Pada Ibu Katerina saya persilakan untuk direjenya. Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Katerina yang telah memandu kita dalam lagu Indonesia Raya. Acara yang berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama saya mohon dengan hormat kepada
Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Fafak, dan dalam hal ini yang mewakili Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum kepada Bapak Ari Musa SPD, saya silahkan. Yang kami hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru, tenaga pendidikan, siswa-siswi SMA Negeri 2 Fafak yang diwakili oleh siswa kelas 10. Bapak Ibu tamu undangan yang hormati rombongan, Pak, kata yang perlu kami sampaikan pertama adalah rasa terima kasih ya. Setinggi-tingginya kami SMA Negeri 2 Fafak mendapat kehormatan Bapak selaku rektor yang berkunjung ke Fafak, kemudian sekolah yang pertama Bapak injak sebagai rektor itu di SMA Negeri 2 Fafak. Kalau tidak salah, ya, ini kehormatan yang tak terhingga yang kami harus sampaikan kepada Bapak dan rombongan. Mudah-mudahan di pertemuan ini silaturahmi tetap terjaga sampai kapanpun, karena SMA 2 dengan perguruan tinggi sama-sama punya visi misi yang sama, yakni mencerdaskan anak bangsa. Mudah-mudahan yang kami perbuat di tingkat bawah ini selalu dipoles di tingkat atas. Pada hari ini, kemudian permohonan maaf perlu kami sampaikan atas ketidakadilan Bapak Sekolah, karena beliau bertugas di luar Fafak, ada kegiatan MKTS di Baru. Bapak Rektor dan para timnya bahwa mohon maaf tadi tidak sempat membalas surat. Artinya bahwa kami pikir bahwa kalau tidak kami balas surat lagi kami terima dengan Bapak. Kemudian SMA Negeri 2 Fafak, dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum. Terima kasih untuk sambutannya. Untuk itu kita lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu arahan dari salah satu tim audiens dari GRI Sorong. Saya silakan kepada beliau yang nanti akan memberikan arahannya seputar dengan kegiatan pada pagi hari ini, sebelum saya lanjut ke sambutan dari rektor. Selamat siang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita mendapatkan curahan nikmat dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terhormat. Izinkan saya diberi amanah di kampus sebagai Wakil Direktur Pasca Sarjana yang Sorong. Saya perkenalkan diri, nama saya Dr. Sudirman SH MHI. Jadi umur itu saat ini 34 tahun, sangat muda ya. Mukanya yang bermutu, bermuka tua, tapi itu mungkin mengimbangi ya dari kerja keras selama ini. Ini Pak Rektor orang asli Fafak, Bapak Dr. Suparto Ibar, gitu ya. Jadi Pak Rektor saat ini di IAIN Solo ditugaskan oleh Menteri untuk menggawangi atau mengawal sebagai Rektor IAIN Solo. Di ujung sana itu akademik kemahasiswaan dan kerjasama ke pengembangan lembaga. Itu ya teman-temannya Pak Salman tadi itu 5 orang yang
saat ini menempuh penyelesaian studi di Magister Pendidikan. Jadi ada Magister Pendidikan. Dan karena itu selain calon S1, ada juga kami buka pasca sarjana. Itu ada 9 program studi terbagi kepada 2 fakultas. Prodi Hukum Keluarga, ada Prodi Ekonomi Syariah, ada KPI Perlindungan Islam, ada satunya Komunikasi. Jadi yang mau di fakultas ini, itu biasanya orang-orang kreatif. Kami punya mitra lulusan di sana, itu namanya Pak Leo, itu orang yang mungkin setiap event yang ada di Sorong itu selalu menghandle event organisasi. Nah, itulah yang selalu mahasiswa alumni kami itu selalu diberdayakan, stand kameranya, sound systemnya, karena memang dia adalah minister. Ya, jadi singkat-singkat, S1-nya 3,5 tahun, S2-nya 1,5 tahun. Supaya tidak boros di umur hanya untuk meluangkan waktu untuk menempuh magister. Semua punya pengalaman berbeda, tetapi pada saat itu saya justru konsentrasi untuk selesai. S3 juga saya begitu, hanya 3 tahun lebih, itu pun harus saya cuti. Insyaallah kita akan mengembangkan beberapa prodi yang sifatnya umum. Nah ini juga pertanyaan. Waduh, bagaimana ketika saya Nasrani mau ikut di sini? Bisa. Ada jurusan bahasa Inggris, ada jurusan tadi hukum, itu bisa, dan manajemen IPA boleh, silahkan. Kampus kami mencoba juga untuk menjamin masa depan lulusan kami. Itu kerja keras. Rektor dan perangkat-perangkatnya bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi daya serap alumni yang kami perhatikan bagaimana dia bekerja. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Saya pilih juga mohon maaf jika ada salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak yang telah memberikan pandangannya yang begitu luar biasa kepada kita semua. Berikan aplaus kepada beliau. Begitu yang berbahagia, apa yang beliau sampaikan tadi pastilah menggugah kita semua pada kesempatan hari ini. Tetapi lebih tergugah lagi apabila Bapak Rektor nantinya lagi akan memberikan sambutan dan arahannya kepada kita semua, agar apa yang nanti beliau beritahukan kepada kita akan memotivasi kita semua untuk bisa belajar di perguruan tinggi beliau. Kebetulan beliau ini alumni, tapi nanti alumni dari Unjen. Kebetulan saya lagi alumni dari Unjen, sama-sama dari Asrama Putri Fakfak. Iya. Jadi ini beliau ini sudah kenal, tetapi saya sudah kenal beliau. Nanti lebih jelasnya lagi, beliau akan memperkenalkan identitasnya lebih jauh lagi dari arahan dan sambutan beliau. Kepada Bapak Rektor IAIN Sorong, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu MC. Lihat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang dalam ini diwakili oleh Bapak Ibu saya. Iya. Kemudian yang saya hormati pula wakil direktur sarjana yang memang umurnya memang masih muda, tapi kalau lihat dari umurnya dari muka kayaknya tidak yakin ya, tidak yakin kalau kita berubah. Nah, kemudian yang saya hormati pula Pak Wakil Rektor 1 yang tidak hadir pada hari ini, Pak
Dr. Musri Rashid, kemudian Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, dan seluruh adik-adik siswa SMA Negeri 2 Papua. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan, keceriaan, dan kebahagiaan untuk bersama-sama hadir di tempat ini dalam rangka bersilaturahmi bersama, ya, dan ini dilakukan secara keluargaan antara Yayasan Sorong dan SMA Negeri 2 Papua. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikut yang beliau ridhoi. Semoga apa yang menjadi risalah yang menjadi petunjuk dari Allah yang dibawa oleh Rasul itu selalu menjadi amalan dalam kehidupan nanti, khususnya di Papua, dan bagaimana menebar seluruh kebaikan di bumi. Itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC bahwa sebelum saya masuk ke informasi tentang kampus harus memperkenalkan diri dulu. Ya, terkadang orang dengar nama saya itu berpikir orang Jawa. Ya, kan namanya Suparto itu kalau di Jawa itu dari desa-desa, desa-desa di Jawa. Ya, jadi ya itu saya juga kaget ketika SMP itu. Ada yang tanya, ikut dari Jawa mana? Sebelum saya kan orang Pati di sini, silahkan orang Teluk sana. Jadi, itu nama Jawa. Ini saya tidak tahu. Cerita itu nanti saya tanya dulu. Pas cross check, ternyata yang orang Jawa yang kesana. Orang Jawa kesana, ya. Tetapi saya biasa dipanggil Adam. Kalau di sini di keluarga di masyarakat di sini itu sering dipanggil Adam. Jadi orang kalau misalnya Bapak Ibu ke sana tanya, masuk Parto ada, tidak ada yang tanya. Karena itu hanya di angkat laki-laki. Tapi karena kita masuk di pegawai negeri, angkat laki-laki yang dipakai. Jadi sudah semua orang tahu Suparto. Saya juga bilang, bagaimana ya? Saya Suparto. Kayak aneh begitu, tapi tidak apa-apa. Memang itu sudah ada, sudah jalannya, jadi kita tahan saja. Nah, saya SD, SMP, SMA di Papua. SD itu, kalau berbicara tentang moderasi, saya SD itu di Yayasan Pendidikan di Sekolah Katolik. SD PPK Yahan. Waktu saya di situ, karena dulu satu-satunya SD di situ ya SD yang PPK itu, SD jauh. Yang lain semua di kota sini dulu kalau kita mau sekolah ke sini kan harus naik perahu dari Wangkok ke sini. Bisa dengan naik perahu tiap pagi ya. Dan sudah kita di sini. Tapi ya kita selesai dengan tepat waktu, selesai dengan baik, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 1. Kalau misalnya Bapak Ibu yang lulusan dari SMA Negeri 1 kemarin ada apa namanya reuni akbar itu, saya sebenarnya mau datang tapi tidak dapat kesempatan, jadi tidak bisa datang. Nah jadi setelah itu tahun 95 saya harus ke JBL untuk masuk ke Universitas Cendrawasih. Di sana basic saya ini aneh. Saya masuk di jurusan antropologi. Jurusan antropologi. Saya di jurusan antropologi. Setelah itu lanjut ke Gajah Mada S2 S3 dan selesai di sana. Kembali terakhir di ditunjuk menteri untuk pimpin IAIN. Itu sebuah anugerah yang kita patut syukuri. Jadi semakin baik. Nah itulah yang dikatakan bahwa
bahwa keberhasilan itu bukan datang pada apa yang kita lihat yang dibuat. Ya mungkin pembangunan infrastruktur itu satu dua orang yang pikir, karena belum terlalu banyak ilmuwan ikut terlibat di dalamnya. Tapi generasi-generasi yang akan datang ini kita perlu mempersiapkan untuk bisa bisa memikirkan tentang pembangunan. Saya hari ini kembali di sini dengan harapan bahwa kita ingin teman-teman di sini memiliki pengetahuan atau memiliki, kita dorong dari sisi pengetahuan. Jadi semakin banyak sumber daya manusia itu bisa membuat daerah kita semakin maju, bukan hanya secara fisik, tapi secara mental. Karena kita harus masuk memperbaiki komitmen mental kita, bagaimana kita mampu menghadapi situasi, memberikan kontribusi. Kalau memang tidak bisa memberikan kontribusi kepada negara, maka dia turun level menjadi provinsi. Kalau tidak bisa memberikan kontribusi kepada provinsi, maka dia turun kabupaten. Semua sampai ke keluarga dan diri sendiri. Itu manfaat dari kita punya. Kalau kami menawarkan dari kenapa kami anggap bahwa ilmu dengan kajian keagamaan itu penting. Itu kalau Albert Einstein ya, Einstein dia bilang bahwa ilmu tanpa agama itu buta ya, punya kita butuh pengetahuan, tetapi yang membuat kita menjadi bagaimana dengan ilmu kita bisa bersosialisasi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, itu kan ada dalam menjaga negara. Agama mengharapkan kita untuk saling berhubungan antara satu dan yang lain. Kalau secara kajian antropolog itu adalah embrio dari kita mengenal agama. Embrio. Dulu ketika orang tidak mampu menjelaskan atau kalau ada teori krisis dalam kehidupan itu, ketika dia bangun itu dia tidak bisa menjelaskan secara akal sehat, maka dia mencari cara supaya dia tidak stres, tidak apa. Bayangkan dulu orang belum tahu kajian tentang belum tahu kenapa itu pelangi bisa terbentuk. Itu apa itu? Tidak ada kajian secara ilmiah. Ini hal-hal yang harus diseimbangkan di dalam kehidupan manusia. Sebab kalau tidak, orang tidak lagi saling ramah, saling memahami antara satu. Persoalan kemanusiaan ini penting sekali demikian. Fakta ini memiliki ikonnya yang luar biasa. Satu itu dilawan. Itu tesis saya S2 tahun 2011. Tahun 2011 itu tesis saya, dan itu sempat dibuat yang hanya berturut-turut di koran. Menjelaskan tentang satu suku di dalam dulu. Tapi dengan spotnya saya melihat bagaimana di daerah itu. Daerah itu kan ada Degen, ada Madura, ada Puang, itu kan di sebelahnya ada tiba-tiba Nanam, ada Ovi, ada Patiti. Nah, antara kampung Islam dengan Kristen, tapi tidak ada masalah. Tidak sama dalam sejarah. Nah, itu yang menjadi sesuatu banget, menjadi sesuatu. Saya merasa terkesima dengan begitu karena kebetulan kita terlibat di dalam aktivitas itu. Dulu ada yang namanya pasar tukar ikan dengan pelangi. Nah, pasar Bangkret. Kalau orang di sana bilang, kalau orang di Teluk bilang bodoh, dilakukan sejak zaman dahulu. Nah, sekarang ini sudah masih ada sebenarnya, tetapi jarangnya, mungkin waktu-waktu tertentu saja. Saya sempat berpikir kayak gini. Kalau misalnya program-program kita di Fakfak ini kan kadang latah ya. Oh, ketika di Sorong bikin ini, di Jayapura bikin ini,
apa istilahnya yang biasa untuk promosi daerah itu. Kenapa kita tidak membuat itu? Kenapa kita tidak membuat semacam pasar barang? Karena ini sesuatu yang berlangsung cukup lama. Saya membayangkan ketika kita kasih tahu ke masyarakat yang di gunung, kita atur waktunya selama satu minggu di sini, mereka kumpul di Jalan Baru Bawah, kemudian sudah orang-orang yang bisa tangkap ikan, dia bikin dan melakukan kegiatan tradisional itu. Dan itu akan menjadi objek wisata. Bagaimana orang-orang datang? Itu dibuat secara musimannya, kita jadikan itu sebagai sesuatu ikon yang kita bisa jual keluar ke ke wisatawan. Saya pernah sekali berpikir seperti itu. Nah, ketika saya juga berbicara dengan beberapa senior kita di pariwisata itu, tapi kok tidak nyala. Juga kita kasih gitu ya. Ini sesuatu yang perlu dilestarikan. Nah, jadi kalau memang ada peluang lagi sampai buka S2 PGMI ya, pendidikan guru. Jadi ya tidak terbatas pada agama tertentu. Sekarang IAIN, Institut Agama Islam itu memberikan kesempatan kepada semua untuk bisa mengakses pendidikan di situ. Nah, begitupun dengan adik-adik yang masih di SMA, kalau mau melanjutkan, maka di IAIN itu juga banyak program-program ilmu yang bisa diakses di sana. Apalagi kami sudah memberikan informasi bahwa kami sudah melakukan MOU dengan pemerintah daerah. Bukan cuma di Papua. Ada kelas Kaimana, ada kelas nanti kami akan buka kelas di Bumi, semua itu kami buka. Ada mahasiswa di sini yang mengatakan, Bapak, kami ini mau kuliah di bertepatan dengan waktu. Kami ini, Bapak Ibu mau kuliah keluar ke Sorong, otomatis harus punya surat tugas ya, surat tugas atau tugas belajar ya, tugas belajar itu Terima kasih Bapak Rektor yang telah memberikan arahan sambutan sekaligus kuliah gratis buat kita semuanya ya. Dengan apa yang beliau sampaikan, semoga anak-anakku sekalian, terutama siswa-siswi SMA Negeri Wafakwa, Bapak Ibu staf pendidik dan pendidikan bisa terbuka hatinya untuk terus berpendidikan sampai kapanpun, kata beliau, sampai akhir hayat. Amin. Untuk itu kita lanjut ke acara yang berikutnya, kegiatan audiensi yang berkaitan dengan tema membangun sinergi antar sekolah dan perguruan tinggi yang akan dipandu langsung oleh saya sendiri. Jadi mohon izin Bapak Rektor, Bapak-Bapak dari Sorong, saya akan memandu acara ini karena Bapak-Bapak yang tadi sudah memberikan begitu banyak informasi buat kita semua. Jadi untuk kita semua hari ini saya mau berikan kesempatan kita langsung saja, karena bapak-bapak yang hadir ini ada kegiatan lanjutan. Jadi saya langsung saja Bapak ya, kita diskusi tanya jawab. Jadi saya mohon kiranya kepada Bapak Ibu staf pendidik dan kependidikan SMA Negeri 2 Fakta, saya langsung saja ke acara audiensnya dan moderatornya saya sendiri. Saya langsung buka sesi tanya jawab. Tidak lupa juga kepada siswa-siswaku tercinta, jangan tegang ya. Apa yang anak-anakku sekalian mau bertanya atau mau memberikan saran mungkin, Bapak Ibu yang ada di sini, boleh. Saya berikan kesempatan kepada kita semua. Ada Bapak Ibu, anak-anakku? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor yang saya hormati, kalau kepala sekolah atau ketua yang saya hormati, perkenalkan nama saya Prof.
Kementerian Agama. Di sini saya mau bertanya terkait dengan kuliah S1 untuk anak-anak kita. Mungkin Bapak saya tadi menjelaskan tentang jurusan dan lain sebagainya. Dan anak-anak di sini juga mungkin ingin mengetahui pembayaran atau uang SPP-nya itu seperti apa. Mungkin kalau sebentar ada pamfletnya ataupun brosurnya mungkin kami bisa diberikan biar kita bisa memberikan arahan lebih dalam lagi kepada siswa-siswa yang tidak hadir pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ini terkait dengan guru, Bapak. Apakah IAIN Sorong itu bekerja sama juga dengan Kementerian Agama terkait dengan PPG? Iya. Karena kami guru-guru agama khususnya di Kabupaten Kabupaten Fakfak ini itu kayaknya kurang perhatian terhadap guru-guru yang di bawah naungan Kementerian Dinas Pendidikan. Jadi sepertinya diprioritaskan itu kepada guru-guru di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga kami yang di bawah Kementerian di Dinas Pendidikan ini selalu mendapatkan kuota menunggu dan seterusnya. Ya, jadi kalaupun saya mau bertanya yang selanjutnya, yaitu ketika kami misalnya tidak ada kuota untuk PPG-nya dan yang direkrut dari Kementerian Agama, apakah ada jalur khusus, jalur mandiri dengan pembayarannya uang kami pribadi? Kalaupun ada di IAIN, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kepada Bapak-bapak yang hadir pada kesempatan hari ini, langsung saja dijawab. Baik, terima kasih Bu. Tadi yang tanya di mana? Ibu. Pertanyaannya akhir tahun kemarin kami mendapatkan hal yang surat edaran terkait dengan penyelenggaraan perguruan tinggi penyelenggaraan PPG. Jadi Pak Rektor ya, sebelum Pak Rektor Dr. Suparto Barang ini ya kami sampaikan bahwa Pak Rektor ada peluang nih kita menjadi penyelenggara PPG. Dan kebetulan ya mungkin saat transisi rektor lama itu mengatakan bahwa nanti ada rektor baru. Jadi belum sempat kami eksekusi karena sebelum kita melakukan atau menjadi perguruan tinggi penyelenggara PPG itu kita lakukan dulu ke Dinas ya. Lalu kita membuat menyusun bisnis seperti apa, bagaimana proses pemilihannya dan siapa saja dan bagaimana syarat-syaratnya untuk menjadi mahasiswa PPG itu. Kan di situ sebanyak peluangnya luar biasa ya. Misalnya sudah lama selesai di kuliahnya di S1 atau belum sempat kuliah sama sekali, bisa kita langsung tampung, langsung dijadikan program PPG. Jadi sangat mudah sebenarnya dan bisa mengayomi setiap calon guru yang mau bergabung di situ. Dan insya Allah dalam waktu dekat karena rektornya rektor baru dan semangat baru, new spirit yang seorang istri ini, insya Allah kita akan olah itu. Dan mungkin nanti insya Allah dalam ketika IAIN Sorong sudah resmi menjadi penyelenggara PPG, kami akan sampaikan itu. Cuma belum sempat dieksekusi di rektor lama yang karena proses transisi. Kemudian dari sekalian yang siswa SMA Negeri 2 yang kira-kira mau berminat kuliah di kampus negeri, mungkin ada di sini gurunya bisa didaftar, diregistrasi dulu. Tentu kalau misalnya tahun depan kuliah kita akan list dan mempersiapkan beasiswanya dan kita bekerjasama dengan bupati Fakfak untuk tahun MOU sudah. Kami ini kemarin berkunjung
mempengaruhi MOU-nya, karena kemarin itu Pak Untung datang MOU di kampus, tapi masih rektor lama. Sekarang kan rektor baru, jadi kita perlu supaya kerjasama itu semakin erat dan kuat, dan juga menjadi silaturahmi ke wilayah Fakultas Jawa di Labus, dan insya Allah sesuai dengan harapan Pak Rektor, kita akan menjadikan Fakultas ini menjadi kota yang lebih maju dan memiliki SDM yang jauh lebih banyak dibanding kabupaten lain. Saya kira mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Baik, saya cuma mau tambahkan bahwa besar SDB tadi ya. Rata-rata UKT itu 7 dan 18. Beda ya, ketika saya kuliah dulu SPP cuma 120.000 dulu. Tapi itu saja sudah besar sekali, terutama itu kan luar biasa. Ya, luar biasa sekali itu orang sudah satu. Apalagi dulu kan kita senang dengan ada Bapak Tua kan BA, Best of A, luar biasa. Kita anggap itu luar biasa sekali. BA atau BSC ya. BSC itu bekas pencamat. Tapi ya itu, jadi dulu dengan itu luar biasa ya. Tapi ya kita berencana untuk cuma ada satu E15 jadi lanjut. Ya insya Allah dalam waktu dekat sudah kita bisa profesor. Telah memberikan penjelasannya kepada kita semua, terutama untuk Ibu Wanita Dharma. Jadi mudah-mudahan kuliah terkait dengan sertifikasinya jaminkan ya, bisa cepat Pak Rektor bisa perjuangkan ya, biar Bapak Ibu yang ada di sini, Ibu yang di depan ini juga Ibu Guru Agama, belum PPG, kurang lebih sudah lama juga beliau sebagai guru. Mudah-mudahan Bapak Rektor bisa memperjuangkan agar bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini bisa dipercepat kuliah untuk jenjang sertifikasinya. Karena kita guru ini kalau ada sertifikasi itu sangat luar biasa bahagianya, karena itu tambahan kita khusus untuk guru-guru. Oke, ada lagi? Mungkin junior, ada junior di belakang. Oh ya, pesanannya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarman, mengampu pelajaran bahasa Inggris, alumni Uncen. Ini tadi terkait dengan yang sudah dijelaskan tentang sinergitas perguruan tinggi IAIN. Pasti di dalam benak kita belajarnya agama pasti. Itu mungkin sudah bagus hari ini kita melakukan sinergitas. Alangkah baiknya ke depan sebelum kita punya anak-anak ini yang sudah selesai bisa disosialisasikan dulu supaya anak kita tahu apa program kegiatan program studinya. Karena anak-anak kita ini sudah banyak yang mendaftar ke sekolah-sekolah lain juga, pasti terutama. Nah, terus lain terkait dengan tadi sudah disampaikan tentang program studinya. Nah, saya sedikit agak tertarik artinya untuk S2 ya. S2, tapi yang viral sekarang ini di perguruan-perguruan tinggi negeri yang UPT tadi, mungkin kita sudah dijelaskan. Mudah-mudahan nanti, bahkan Menteri kemarin sudah sharing pendapat dengan anggota Dewan, saya dengar nanti akan ditinjau lagi oleh Menteri. Ya mudah-mudahan itu bisa sampai di Papua. Mungkin masih dianggap itu mahal atau murah, saya tidak tahu, tapi mungkin masyarakat sini juga masih ada paham, mungkin. Sehingga mereka memburu namanya tadi beasiswa. Terus lain terkait dengan anak-anak kita ini kebanyakan kalau selesai lulus
itu mereka berpikir kuliah tidak kan di terobosan baru. Kalau mereka ingin polisi ketat, tidak ada polisi. Maunya dapat kerja. Nah kira-kira mungkin dari kampus CN ini punya solusi-solusi ke depan. Kalau mereka masuk di perguruan tinggi itu, apakah ada jaminan masuk kerja? Kira-kira situ. Supaya mereka memang orientasi kita kan bukan apa? Anak-anak ini kan orientasi anak-anak. Mereka perlu sampai di perguruan tinggi ya. Kalau di sana kan maunya kerja. Kalau kita yang dulu ini pasti orientasinya yang dapat ilmu. Yang tadi istilahnya tentang hidup long life education tadi istilahnya itu belajar sepanjang hayat tadi. Tapi anak-anak ini maunya langsung kerja. Istilahnya mungkin kuliah ada jaminan kerjanya. Apakah mungkin ya ada seperti itu? Kalau ada mungkin yang anak ini. Terus baik rumah agak banyak. Tapi ini sedikit klarifikasi. Terus lagi yang terkait dengan apa tadi S2 itu, kalau misalkan saya ini yang apa namanya yang bahasa Inggris, apakah bisa seperti melanjutkan di S2? Saya memang dulu pernah saya ikut PTG di Jayapura. Kalau dia PTG di Jayapura itu saya punya dosen sendiri yang menawarkan S2 bahasa Inggris. Ada solusi dari DN kalau ada, karena kami sendiri juga ada lintas mata pelajaran. Hanya bahasa Inggris saja ada, kalau ada itu pasti ada yang begitu juga. Nah terus lagi terkait dengan itu sudah bisa banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bapak-bapak yang lain yang menjawab, silakan. Ya, terima kasih. Universitas di suatu daerah atas kebutuhan pemerintah pendidikan SDM terhadap wilayahnya itu, maka itu bisa melakukan kerjasama dengan pemerintah dan membuatlah fasilitas untuk memenuhi kebutuhan. Dari Bapak kemarin untuk kami itu datang kerjasama itu saya itu sehingga membuka dasar untuk menjadikan demokrasi. Nah, adapun mungkin kalau seperti PPG tadi, PPG ini tadi langsung dibisik oleh Pak Rektor sesampainya di Solo untuk dicari dasarnya bagaimana supaya membuka peluang supaya PPG itu bisa terpusat di GIM Solo, kemudian nanti itu bisa di setiap daerah ini ada perwakilan untuk masuk di PPG. Karena memang saya kira ini penting ya menjadi dasar sertifikasi dan sebagainya. Kemudian yang seperti bahasa Inggris, ya, kalau nanti bisa Pak ada juga dari siswa yang mau hanya lulusan bahasa Inggris itu bisa Pak. Kami punya tadi bahasa Inggris itu bisa di dalamnya, atau misalnya langsung satu kelas di sini saat bahasa Inggris itu lebih bagus lagi. Ya, karena pemikiran dari pengembang bahasa Inggris, kami ada unit pengembang bahasa Inggris di sana. Lab-nya lengkap, ya lab-nya lengkap, komputernya, pokoknya untuk apa ya, SDA-nya atau bangunan-bangunannya itu kalau yang paling representatif bukan karena saya dari IAIN atau apa, tapi memang orang yang menilai kita. Tes polisi kemarin kami dapat bagian dari tes karena dinilai oleh tim yang dari Polda bahwa yang Solo layak untuk melakukan CAT. Jadi di penerimaan CPNS itu kami memfasilitasi karena di lab terpadu itu disitulah banyak yang alat-alat yang memang terdesain untuk kebutuhan mahasiswa. Kami ada bangunan, ada lab dakwah, ya. Yang menurut unggulan itu juga ada. Alatnya itu untuk desain dan terutama di lab komputer dan bahasa itu lengkap. Tempat ini adalah perpustakaannya. Perpustakaan itu megah. Seandainya saya bawa, ya,
perpustakaan digital dan itu bisa akses secara digital. Ini kemungkinan dalam waktu dekat itu Pak Menteri atau mewakili untuk meresmikan yang itu, dan saya kira representatif untuk belajar lah untuk mahasiswa. Nah, oleh karena itu kalau bahasa Inggris Pak, insya Allah kami juga carikan jalan. Lanjutannya ini kan biasa juga membutuhkan identitas Pak. Itu saya kira kalau banyak peminatnya, kami carikan jalan kerjasama. Kami banyak kerjasama di bawah PT KAIEN itu. Ada 64 PT KAIEN yang bisa kami ajak kerjasama untuk lanjut itu. Nanti penyelenggaranya ini Sorong, ya mungkin ijazahnya itu adalah ijazah misalnya UIN 05 Makassar, atau ijazah UIN Jember, atau UIN Syarif Hidayatullah, itu bisa karena memang kami ada, atau misalnya menyeberang ke swasta, apakah UI atau UMY Yogyakarta itu juga bisa. Jadi tentunya diprioritaskan dulu yang bisa kami kerjakan di dalam internal. Kalau udah sekali yang banyak di luar itu, kami juga akan coba mencari, karena ini tanggung jawab sebagai institusi pendidikan. Ya. Plat merah sejauh ini kan selalu diberi makan banyak ini tapi di bawah Pak Rektor ke depan ini saya kira itu akan lebih memberikan dampak yang lanjut. Nah, khususnya di sekolah ini saya kira Pak Rektor ini sangat representatif ketika memang nanti Pak Kepala Sekolah ada satu kelas ya, atau satu ya sampai 30 orang di SMA 2 ini, ya mungkin kerjasamanya adalah kita desain dalam satu ruangan itu kita supaya bisa blending dalam artian tetap hadir seperti ini seperti biasanya, tetapi itu penambahan dosennya lebih besar karena mungkin terawas oleh kamera itu ya, karena memang kita ini butuh seperti itu dimanapun boleh, karena kami juga Bapak Ibu punya agenda internasional. Agenda internasional itu ya kami upayakan dalam setiap 2 bulan sekali atau 1 bulan sekali itu ada seminar-seminar internasional. Ya ini baru ada undangan ke Brunei Pak ya, tanggal 5 ya, 5 itu presentasi internasional. Bulan ini tanggal berapa kemarin ya? Tanggal 3 atau tanggal berapa? Rektor juga menjadi pembicara di seminar internasional, dan saya kira hal yang juga memang harus dibangun komunikasinya, karena enak untuk kita bisa bepergian dari satu tempat ke tempat satu daripada adik-adik atau anak-anakku sekalian kuliahnya jauh ke Jawa sana, ke Sulawesi sana jauh, mau lebaran harus ongkos transportasi dan lain sebagainya, mau Natalan atau apapun. Kalau yang Kristen belum bisa ya Pak, yang Kristen kalau bisa juga ya. Jadi ini bagus sekali ya, negeri bukan swasta. Jadi kalau jangan anak-anakku sekalian ya, sebelum udah dia ya saya mohon maaf, anak-anakku sekalian jangan kalian berpikir bahwa sekolah di Papua itu tidak bagus. Jangan hanya gengsi saja yang kalian wah gengsi-gengsian saja saya sekolah di Jawa, atau saya sekolah di Sumatera, atau saya sekolah di Sulawesi sana yang hebat-hebat. Tidak. Yang tadi Bapak dosen, Bapak Rektor sudah kasih informasi buat kita semua itu sangat bagus sekali. Jadi anak-anak terutama yang laki-laki jangan berpikir tes polisi, tes tentara saja. Jadi kalau kalian kuliah keluar perwira, kalau kalian langsung tes perwira, bukan jadi prajurit lagi, atau yang di depan kalian nanti yang memimpin barisan. Jadi jangan berpikir bahwa keluar polisi tentara, terus yang nona-nona lagi keluar jangan pikir jadi suster terus. Karena SMA kedua ini Bapak Rektor keluaran suster, polisi, tentara ini kita pokoknya bagus ya. SMA kedua ini anak-anak gak usah berikan kesempatan, ayo silakan. Tidak ada ya, ibu dah lihat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang PPG juga ya Pak. PPG dari Depak itu memang agak sulit. Kemarin itu tes PPG itu sudah 3 tahun ada, 3 tahun jalan. Sementara orang-orang dinas yang dari dinas ini sudah tiap semester itu mereka sudah kuliah. Dan memang saya sudah pernah dipanggil sih, tapi karena berhalangan sehingga saya mundur diri. Dan kemarin saya dipanggil juga, alhamdulillah dipanggil ke Depak untuk ikut PPG. Dan memang sudah 3 tahun ini mereka mengusulkan ke dinas, baru kemarin dinas kopekan untuk membantu biaya PPG. Itu juga kami agak sedikit sedih. Memang kami pengangkatan dinas, tetapi ketika kami berurusan di dinas menyuruh kami ke Depak. Setelah kami ke Depak menyuruh kami ke dinas. Kadang kami ini bingung, kita ini anak kiri, anak siapa, kita juga bingung, khusus guru agama. Terus ini, Pak, kalau bisa mungkin kami minta Bapak mungkin bisa berkonsultasi dengan Depak supaya kami yang ada 31 atau 36 orang yang mau PPG mungkin tinggal tunggu panggilan ini, mungkin Kiai Sorong bisa mengambil kami ke Sorong. Karena kami kemarin dari Mataram mungkin agak keras, saya digertak itu, ibu cepat ini, padahal saya lagi mengurus bapak saya memang lagi sakit di Jogja. Akhirnya saya mundur diri. Mungkin bisa dari Yayan Sorong mengambil kami. Lebih baik kami di KPK sini daripada di Mataram, di Makassar. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Yayan Sorong itu sudah afirmasi? Ada afirmasi. Biasanya ada siswa-siswa kami itu afirmasinya itu keluar Papua. Saya berharap kalau belum ada, tolong pihak perguruan tinggi bisa memperjuangkan agar anak-anak ini afirmasinya itu kalau bisa ada di seputaran Papua. Karena notabene ada siswa-siswa saya itu kalau mau pulang kampung itu mengalami kesulitan karena jauh, karena ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa, ada di Sulawesi. Kalau bisa diperjuangkan menyangkut dengan afirmasinya. Kemudian saya tertarik lagi sama dengan Kak Sarman. Kebetulan saya basicnya bukan agama juga, saya basicnya geografi. Jadi bisakah saya juga nanti kalau tertarik untuk sekolah S2-nya di sana, apakah bisa? Kemudian yang menjadi kendala saya, apakah kuliahnya itu, apakah kita ke sana, apakah bisa secara daring atau online? Itu pertanyaan yang berikutnya. Kemudian pastilah Bapak Ibu yang ada di sini tertarik dengan apa yang Bapak-bapak tadi sampaikan menyangkut dengan kuliah S2 atau pasca sarjana ini. Bapak Ibu yang ada di sini pasti ada yang, ya kita terserah saja ya Bapak, ada yang terbentur dengan kredit di bank karena Bapak tahu bahwa ini membuat rumah atau apapun itu pasti SK-nya juga ada di bank. Saya alhamdulillah 10 tahun sudah selesai. Ya. Tetapi pastilah ada Bapak Ibu yang ada di sini mungkin tertarik mau mengembangkan pendidikannya, tetapi terbentur dengan biaya. Apakah di perguruan tinggi Bapak selain mahasiswa murni, apakah kita yang tugas belajar ini apakah diberi juga beasiswa dari pihak sekolah selain dari kabupaten? Ya, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Tapi nanti mungkin di sini kami juga akan memberikan jawaban karena saya kira bisa dulu sama dengan apa namanya PPG, insya Allah kita akan usahakan karena ini kebutuhan. Jadi ketika kita mendengarkan masukan dari warga, ini akan menjadi dasar, menjadi alasan yang kuat untuk kami akan menyampaikan ke pusat. Itu kemarin di Jayapura ya, itu sebenarnya mau dilakukan, tapi kami akan mengajukan bersama-sama dengan Kiai Sorong. Insya Allah kalau misalnya dari kita akan
tapi saat ini kita akan berusaha untuk itu. Ini karena kebutuhannya tadi dari guru-guru agama yang mana dipimpok kesan kemarin, ya yang jelas bahwa kalau masuk konsentrasi guru agama itu menjadi tanggung jawab pernikahan karena persoalannya adalah persoalan kriminalitas. Jadi untuk diberikan sertifikasi itu kita harus ada tanggung jawab ilmuwan itu yang paling penting. Nah, kemudian satu hal lagi yang mungkin terkait dengan pertanyaan dari Bapak Pak Sarman dengan Ibu Gregego terkait dengan bagaimana kalau dari yang misalnya bahasa Inggris mau masuk ke sana, mau masuk ke IAIN. Ini kan dunia sekarang ini yang aku juga itu adalah multidisiplin. Jadi bagaimana kita mampu menyelesaikan kita dengan satu disiplin saja. Misalnya kalau kita kaji geografi, kemudian ada orang-orang di kampung bilang bahwa mereka tahu bahwa hari ini angin barat, hari ini angin timur, atau macam-macam begitu. Nah, secara ilmiah itu apa? Tapi secara lokal itu ada perhitungan-perhitungan. Bahkan kalau dikaitkan dengan agama, orang menentukan puasa itu bisa saja orang dia teh laut, itu macam begitu. Kemudian bulan dilihat pakai pakai baju yang ada berapa garis, dan ada perhitungan-perhitungan. Ya, terima kasih atas informasinya buat kita semua. Semoga anak-anakku sekalian, terutama siswa-siswi SMA Negeri 2 Bapak, bisa ada pencerahan gunanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri IAIN Sorong. Jadi jangan jauh-jauh lagi ke luar Papua, ada perguruan tinggi negeri yang berkualitas di tanah Papua. Oke, itu saja untuk menutup kegiatan kita, karena tadi dibuka dengan doa, maka kegiatan kita pada kesempatan hari ini juga ditutup dengan doa. Kepada Ibu Katerina, saya persilakan untuk memimpin doa penutup. Baik, Bapak Ibu beserta anak-anak sekalian, marilah kita menutup rangkaian kegiatan kita ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Dalam hari ini, izinkan saya berdoa menurut ajaran agama Katolik. Berdoa dimulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur bagi masa depan pendidikan kami dan juga masa depan anak-anak kami yang akan datang dapat membawa manfaat yang baik guna untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan serta ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan